Jelasin. Ada Pak Ade. Iya, ada saya. Oke, kalau udah siap bisa dimulai. Maaf Pak, sebelumnya ini atas nama Asri Milanda tadi jaringannya hilang, jadi ini dia ada di telepon Pak. Ada di telepon. Ya, Pak, bisa Iya, masuk ke Google Meet. Oh, maksudnya dia mau bicara via telepon. Iya. Oke, Kalau nggak apa-apa. memungkinkan, Pak. Nggak apa-apa. Gimana itu? Yang penting kedengeran aja suaranya. Iya Pak. Kedengeran. Oh, kedengeran. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kali ini kami dari kelompok ke-6 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu pengaruh perlakuan panas pada baja IC 1040 dalam pembuatan crankshaft. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zulfa Fakhrina 06171079. Saya Asri Milanda di 06171015. Saya Fauzi Median saya ya 06171030. Saya Nabila Amalia Putri 06171053. Saya Rima Nurhaliza 06171059. Ini akan ke latar belakang. Di sini kami memilih crankshaft sebagai aplikasi dari baja IC 1040, di mana crankshaft merupakan komponen utama pada mesin yang berfungsi untuk mengubah gerak naik turun pada piston menjadi gerak putar. Nah, biasanya material yang digunakan untuk pembuatan crankshaft adalah baja karbon medium. Pada tabel berikut ini merupakan sifat mekanik yang dibutuhkan pada material dalam pembuatan crankshaft. Pada baja IC 1040 membutuhkan perlakuan panas terlebih dahulu untuk dapat mencapai sifat mekanik dalam pembuatan crankshaft, di mana perlakuan panas yang diberikan adalah quenching serta tempering. Nah, setelah dilakukan perlakuan panas, sifat mekanik pada baja IC 1040 akan meningkat sehingga akan memenuhi standar dalam pembuatan crankshaft. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui variasi temperatur serta waktu guna menghasilkan sifat mekanik cocok dengan pembuatan crankshaft, serta mengetahui sifat mekanik dan struktur mikro hasil perlakuan panas pada baja IC 1040. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai metodologi percobaan. Yang pertama, tahap 1, yaitu persiapan spesimen pengujian, di mana spesimen dibentuk seperti spesimen uji tarik dengan dimensi yang terlihat pada gambar. Yang kedua yaitu proses perlakuan panas, di mana spesimen dipanaskan di dalam furnace pada temperatur 900 derajat Celcius, kemudian ditahan 120 menit dan di-quenching ke dalam media pendingin air, lalu ditempering dengan variasi temperatur 650, 450, dan 250, dan variasi waktu pula yaitu 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Tahap ketiga yaitu pengujian, di mana dilakukan pengujian kekerasan Rockwell dan uji tarik untuk mengetahui UTS serta elongasi menggunakan universal testing mesin. Ya, kita lanjutkan ke video animasi dari metodologi percobaan pada baja IC 1040. Metodenya yaitu pertama spesimen diberikan perlakuan panas berupa quenching dan juga tempering. Setelah itu dilakukan pengujian berupa uji tarik dan juga uji kekerasan. Apabila nilainya telah sesuai dengan standar, maka crankshaft dapat dibuat. Dapat dilihat diagram area percobaan sesuai yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu preparasi material, lalu material dipanaskan hingga 900 derajat Celcius, kemudian di-quenching dengan media pendingin air, lalu ditempering dengan variasi temperatur dan waktu. Setelah itu
lakukan pengujian kekerasan dan tarik. Setelah didapatkan hasil data, dilakukan analisis hasil data dan pembahasan, lalu diambil kesimpulan serta saran. Iya, kita lanjut. Ini adalah pembahasan yang yaitu IC 1040 yang kita tahu ada properties dari tensile strength-nya berupa sebesar 620 MPa, yield strength-nya 415 MPa, bulk modulusnya 140 GPa, shear modulusnya 80 GPa, elastic modulusnya 190 sampai 210 GPa, Poisson ratio-nya 0,27 sampai 30, elongation at break-nya 25%, reduction of area-nya 50%, dan hardness. Ini sudah dilanjut, Ci. Mungkin saya tambahkan saja. Kayaknya Jadi jaringannya udah sini ada lagi. dua Jadi gambar kurva, yaitu yang pertama ada kurva kekerasan setelah waktu. Nah, di sini bisa kita lihat dari kurvanya bahwa kekerasannya itu yang paling keras berada pada tempering dengan waktu 60 menit dengan temperatur 250 derajat. Saya lanjutkan. Jadi dilihat dari kurva tersebut bahwa nilai kekerasan menurun setara dengan kenaikan temperatur dan kenaikan waktu holding time-nya. Nah, itu disebabkan karena adanya dekomposisi martensit dan pembekuan karbida pada sementit sehingga terjadi martensit. Di sini ada kurva UTS, di mana terhadap variasi temperatur dan waktu diperoleh nilai tertinggi pada quenching tempering dengan waktu 60 menit dan temperatur 250 derajat, sehingga dapat dilihat semakin tinggi temperatur dan semakin lama waktu tempering, maka nilai UTS-nya semakin menurun. Nah, hal itu disebabkan oleh konsentrasi karbon pada martensit yang telah ditempering akan menurun pada saat karbon berdifusi menjadi sementit seiring dengan peningkatan temperatur dan waktu tempering. Nah, di sini ada kurva selanjutnya, yaitu pada kurva yield strength sama dengan terhadap temperatur dan waktu, di mana diperoleh nilai tertinggi pada waktu 60 menit dan temperatur 250 Celcius. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi temperatur dan semakin lama waktu tempering, maka akan semakin menurunkan nilai yield strength-nya. Hal tersebut dikarenakan adanya mekanika penguatan fasa ganda, sehingga susunan butir akan berubah seiring dengan meningkatnya temperatur dan waktu. Untuk selanjutnya ada kurva elongasi, sama terhadap juga variasi temperatur dan variasi waktu, diperoleh dengan nilai tertinggi pada quenching dan tempering dengan waktu 120 menit dan temperatur 650 derajat Celcius. Dilihat bahwa semakin rendah temperatur dan semakin sebentar waktu tempering, maka akan semakin menurunkan nilai oleh. Ya, selanjutnya dari kurva di atas ini dapat dilihat bahwa elongasi ini akan meningkat seiring dengan peningkatan temperatur dan juga waktu temperingnya. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya temperatur, maka konsentrasi karbon pada martensit yang telah ditempering tadi akan menurun seiring dengan difusi karbon pada sementit dan terbentuknya mikrostruktur ferrit dan perlit, sehingga dapat meningkatkan keuletannya. Nah, inti dari pembahasan kami yaitu IC 1040 ini memiliki mikrostruktur ferrit dan perlit sebelum di quenching.
Setelah di-quenching akan terbentuk struktur martensit yang getas sehingga memiliki tegangan yang tinggi dan keuletan yang rendah. Kemudian tempering akan memberikan sifat mekanik yang optimum dengan struktur bainit. Gambar di samping merupakan struktur martensit dan juga struktur bainit. Dari kurva hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan tertinggi didapatkan dari quenching tempering 250 derajat Celcius dengan waktu 60 menit, UTS tertinggi pada quenching tempering 250 derajat Celcius dengan waktu 60 menit, begitu pula dengan yield strength-nya. Namun elongasi tertinggi diperoleh dengan waktu 120 menit dan temperatur 650 derajat Celcius. Seperti yang kita tahu tadi, seperti yang di latar belakang diketahui bahwa nilai spesifikasi yang dibutuhkan tadi membutuhkan nilai elongasi yang rendah, yield strength yang atas, dan UTS yang tinggi. Sehingga kami memilih untuk di-quenching 900 derajat Celcius, ditahan selama 120 menit, kemudian didinginkan dengan media air, selanjutnya dilakukan tempering dengan variasi temperatur 250 derajat Celcius dan variasi waktu 60 menit. Kesimpulan dan saran yang kami dapatkan yaitu kesimpulan, pertama, perlakuan quenching selama 120 menit, kemudian diikuti dengan temperatur 250 derajat Celcius dalam waktu 60 menit, merupakan perlakuan yang cocok untuk meningkatkan sifat mekanik material pembuatan crankshaft. Selanjutnya, terjadi peningkatan sifat mekanik pada baja IC 1040 dan juga struktur mikro yang didapatkan berupa bainit. Saran yang kami berikan yaitu dapat dilakukannya pengujian kembali dengan menggunakan waktu dan temperatur tempering yang lebih kecil, sehingga dapat didapatkan nilai elongasi yang lebih rendah. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ade. Oke, terima kasih. Waktu kalian 11 menit 42 detik. Oke. Aci udah tersambung? Atau masih via telepon, Aci? Ada Pak, saya telepon. Oke. Dari saya, tadi kesimpulannya muncul bainit. Tapi kalian mana mikrostruktur bainitnya? Itu yang mana? Temperatur tempering yang mana? Jadi Pak, untuk di jurnal sendiri itu tidak diperlihatkan bainit yang seperti apa dan martensit yang seperti apa Pak. Jadi hanya dijelaskan bahwa hasil akhirnya berupa bainit, begitu Pak. Oh, berarti dia tidak memunculkan mikrostruktur. Di jurnal nggak ada mikrostrukturnya berarti? Iya Pak, tidak ada. Dia hanya menjelaskan dengan kata-kata. Oke. Coba ke... Sebenarnya ini bagus ya, maksudnya saya dari presentasi dulu. Presentasi itu tadi sudah ada bagus, ada video. Harusnya tulisan itu tadi hilang, yang di atas itu. Penjelasan mengenai bagaimana mekanismenya, karena sudah di video sudah dijelaskan. Jadi harusnya itu tidak perlu dijelaskan lagi, malah harusnya semuanya numplak aja di video. Di bagus jadinya. Terus ini memang di jurnal itu pemilihannya crankshaft atau dari kalian? Dari kami sendiri, Pak. Dari kalian. Oke. Datanya yang dibutuhkan kekerasan tinggi tapi elongasinya yang rendah, ya kan? Iya, Pak. Kenapa kira-kira perlu kekerasan yang tinggi? Kekerasan apa UTS yang tinggi? UTS. Oke, UTS. Nah, kalau gitu gini pertanyaan saya. Kalau kalian kan sambil mencari ini, pernah tahu nggak cara pembuatan crankshaft itu seperti apa dan heat treatment apa yang diberikan? Terutama heat treatment apa yang diberikan? Yang biasanya? Quenching.
Memang di quenching crankshaft. Atau jangan-jangan dikarburisasi. Nah, kalau melihat dari tulisannya kan ada surface hardness. Memang quenching, kalau yang kalian tahu. Saya lihat di Atau internet sih quenching, Pak. Kebanyakan. oke. Quenching, oke. Material yang kalian gunakan? IC Material 40. IC 1040, oke. Terus, Iya. tadi menarik, dikatakan yang muncul pada saat quenching itu adalah ferrit dan martensit. Kenapa kira-kira? Yang muncul itu ferrit dan martensit. Kenapa kira-kira? Saya mencoba menjawab, Pak. Jadi hal ini dikarenakan pada saat pendinginan cepat ini, seluruh austenitnya itu berubah menjadi martensit. Nah, sedangkan ini kan termasuk baja IC 1040, Pak. Jadi dia masih termasuk baja hypoelectroid. Jadi dia masih terjadi adanya ferrit, Pak. Kenapa bisa terjadi ferrit itu? Kenapa kira-kira? Untuk menjawab itu harusnya kalian lihat di temperatur quenching-nya. Berapa temperatur quenching-nya? 900, Pak. Berapa? 900. 900. Oke, kita anggap 1040 itu kita abaikan unsur paduannya. Kalian bayangkan diagram fasa Fe3C. Kalau di 900, kalau misalnya kadar karbonnya 0,4, itu kira-kira fasa yang terbentuk apa? Pada saat pemanasan 900 derajat. Ferrit dan austenit, Pak. Nah, yang terbentuk adalah ferrit dan austenit. Kemudian, kalian dinginkan cepat. Apa yang akan terjadi? Austenitnya akan berubah menjadi martensit. Oke, terus? Ferritnya tetap ferrit, Pak. Oke, itu harusnya jawabannya dari sana. Kenapa dia bisa terbentuk ferrit dan martensit. Nah, itu akan berbeda kalau misalnya kadar karbonnya itu lebih tinggi. Ya kan? Oke. Terus di sini kekerasannya pakai apa pengujiannya? Pak. Rockwell. Rockwell? Iya, Pak, dengan Rockwell. Kenapa? Kenapa kira-kira pakai Rockwell? Kenapa nggak pakai microvicker saja? Ini nanti hasilnya homogen atau nanti beda-beda setiap kedalaman? Seharusnya homogen, Pak. Nah, seharusnya homogen kan? Nah, kalian pernah tahu microvicker? Itu Pernah bagaimana? baca, Pak? Hardness gitu. Prinsipnya kalau microvicker itu gimana? Apa yang membedakan dengan Rockwell atau Brinell?
Apa yang membedakan kira-kira? Ketebalan material yang diuji, Pak. Selain itu, apalagi kira-kira? Nah, namanya aja sudah mikro kan, berarti nanti pengujiannya itu berarti bagaimana? Skala kecil. Iya, secara struktur mikro, berarti indentasinya pun itu pasti berbeda dengan yang Rockwell. Nah, biasanya kalau microfikers itu digunakan, bisa saja kita gunakan untuk semuanya, kalau misalnya kita ingin mencari per fasanya. Karena yang muncul nanti kan berupa mikrostruktur, baru kita lihat kekerasan per fasanya. Nah, biasanya itu digunakan untuk kasus-kasus surface hardening. Karena nanti kan beda-beda, kita harus tahu berapa antara kedalamannya, berapa mikrostrukturnya kan nanti berbeda kalau surface hardening. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kasusnya seperti ini yang homogen. Kalau homogen, pastinya kita anggap semuanya seluruhnya sama. Jadi ya cukup yang besar saja. Ya, Pak. Itu. Dari segi preparasi pun tidak terlalu ribet kalau yang ini. Oke, itu. Nah, untuk ini sedikit tambahan, kalau nanti ke depannya kalian ingin presentasi, usahakan itu gambar grafiknya terlalu kecil, lebih baik dominasi grafiknya. Kalian kata-katanya itu cukup langsung aja, semakin tinggi temperatur, semakin apa. Itu aja kata-kata di bawahnya sudah cukup mewakili, gambarnya yang diperbesar. Jadi kayak gini kan kesusahan juga. Nah, kalau bisa dibuat grafiknya itu berupa bar. Kalau bar juga enak dia. Kalian bisa melihat perbedaannya cukup signifikan jadinya. Walaupun kayak gini pun sudah bagus. Oke, dari kalian ada pertanyaan dulu? Ada yang ingin ditanya? Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau cukup, sudah pada ini ya, bentar lagi kalian berbuka ya? Iya, Pak. Sudah pada siap kan? Makanan berbuka jam. Harusnya sudah sih, Pak. Oke. Nanti jangan lupa tanyakan ke teman-teman kalian mau puasnya itu jam berapa ya? Saya tadi sudah bilang. Iya, Baik, Pak, kalau udah nggak ada silakan di ini ya, ditutup. Ya, sekian. Presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Sama-sama. Selamat berbuka nanti. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya terima kasih. Dadah! Dadah.